Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama Ibu Eli Rusliana. Ibu mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perilaku hidup sehat dan bersih. Baik. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, menggunakan air bersih. Yang ketiga, menggunakan serta menjaga kebersihannya. Yang keempat, rutin berolahraga. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Berdasarkan panduan terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, cuci tangan rutin adalah cara terbaik untuk 1. Membersihkan kuman pada tangan. 2. Terhindar dari penyakit. 3. Mencegah kuman di tangan diri sendiri agar tidak menyebar ke orang lain. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, Indonesia sedang dilanda virus yang bernama virus corona atau COVID-19. Jadi, anak-anak semua harus selalu menjaga kebersihan, terutama selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Jangan pernah lupa itu ya, karena itu adalah salah satu cara untuk mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, menggunakan air bersih. Perilaku hidup yang bersih dan sehat juga didukung oleh terpenuhnya kebutuhan air bersih di rumah. Air yang bersih adalah kunci dari segala aktivitas yang Anda lakukan. Tak hanya untuk makan dan minum, air bersih juga berperan saat Anda mencuci baju, mandi, serta buang air. Nah, Ibu sangat yakin kalau anak-anak semua tidak kesulitan dengan air bersih. Jadi Ibu sudah pastikan anak-anak itu terpenuhi ya air bersihnya. Nah, jadi kita mau mandi, minum, makan itu harus menggunakan air bersih. Jangan menggunakan air kotor, karena air kotor itu pasti banyak bakterinya. Lalu nomor 3, menggunakan serta menjaga kebersihannya. Toilet yang bersih juga termasuk dalam indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Pasalnya, toilet rentan menjadi sarang bakteri dan virus penyebab penyakit jika kebersihannya tidak dipelihara dengan baik. Nah, jadi salah satu menjaga kebersihan yaitu di mana? Di toilet. Toilet itu kan tempat kita mengeluarkan sisa-sisa pembuangan di tubuh. Nah, jadi toilet itu harus dibersihkan setiap hari. Supaya apa sih? Kan kotor, kan tempat pembuangan kotoran. Nah, udah kotor, kalau kita tidak rajin membersihkan akan menjadi kotor terus. Nah, maksudnya supaya bakteri itu hilang, kita harus rajin untuk membersihkannya, seperti itu. Lalu yang keempat, rutin berolahraga. Membiasakan diri untuk beraktivitas fisik secara rutin juga menandakan Anda menjalani pola perilaku hidup bersih dan sehat. Rutin olahraga memiliki manfaat kesehatan fisik serta psikis yang sangat berlimpah. Dengan berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari, tidak hanya meningkatkan kebugaran tubuh, tetapi juga mencegah datangnya berbagai penyakit. Nah, jadi anak-anak kalian ini kan belajar di rumah ya, belajar secara daring. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan apa? Dengan berolahraga setiap pagi, setiap sore. Berolahraga juga sangat baik ya untuk kesehatan, apalagi yang ingin diet. Nah, bisa dilakukan dengan berolahraga secara rutin, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu nomor 5, konsumsi makanan sehat dan bergizi. Nomor 6, hindari kebiasaan merokok. Nomor 7, membasmi sarang nyamuk. Dan yang ke-8, memakai masker saat keluar rumah. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yaitu yang nomor 5, konsumsi makanan sehat dan bergizi. Banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Perhatikan pula cara mengolah serta memasak makanan Anda untuk mencegah kontaminasi bakteri yang jadi potensi keracunan makanan. Nah, jadi kita harus makan sayur, buah-buahan, jangan makanan yang instan ya. Oke, boleh makan mie instan atau apapun yang bersifat instan, tapi tidak boleh setiap hari dan harus dikasih waktu, semisal seminggu 2 kali atau cukup 3 kali, tidak boleh lebih, seperti itu. Lalu cara mengolah sayur itu pun harus benar ya, tidak kelamaan dan juga tidak terlalu cepat, maksudnya tidak terlalu
tidak terlalu cepat, iya seperti itu. Jadi pas ya, tidak kelamaan dan tidak terlalu cepat seperti itu. Supaya apa? Supaya bakterinya itu mati dan juga vitaminnya tidak hilang. Oke, next. Yaitu hindari kebiasaan merokok. Nah, merokok ini kan biasanya yang dilakukan adalah cowok ya, apalagi anak SMP. Kalau bisa dari SMP itu jangan merokok seperti itu. Pengertiannya yaitu merokok adalah kebiasaan yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan tubuh, mulai dari risiko penyakit paru-paru hingga jantung. Kebiasaan merokok dapat menjadi ancaman jangka panjang, bukan hanya perokoknya itu, tapi teman-teman sekitar atau orang-orang sekitar juga akan menerima dampak dari rokok itu sendiri. Jadi apalagi anak SMP jangan sampai ketagihan dengan rokok ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, membasmi sarang nyamuk. Nah, membasmi sarang nyamuk adalah bagian penting dari perilaku hidup bersih dan sehat. Berbagai penyakit yang ditularkan dari gigitan nyamuk, mulai dari DBD hingga chikungunya, masih ada di sekitar kita. Salah satu cara utama untuk memutus rantai penularan penyakit ini adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah, termasuk membasmi nyamuk hingga jentik-jentiknya. Itu harus menjaga kebersihan ya, kayak air jangan dibiarkan mengendap, harus dikuras seperti itu supaya apa, jentik-jentik tidak bertelur. Oke, next, memakai masker saat keluar rumah. Memakai masker di luar rumah dapat menurunkan risiko tertular penyakit. Menggunakan masker terbukti efektif mencegah percikan ludah menyebar di udara dan masuk ke saluran pernafasan orang lain. Selain bermanfaat melindungi diri sendiri, pemakaian masker juga bisa melindungi kesehatan orang lain jika Anda sedang terserang suatu penyakit. Nah, apalagi sedang banyaknya virus seperti ini, memakai masker adalah hal yang sangat wajib. Apabila anak-anak mau keluar rumah, jangan lupa masker untuk selalu dibawa dan dipakai, karena masker ini bisa menurunkan resiko tertular penyakit virus itu sendiri. Oke. Selanjutnya, lalu ada menjaga jarak fisik dari orang lain. Nah, sebuah studi dari British Medical Journal menyatakan bahwa jaga jarak fisik merupakan satu dari sekian banyak langkah mencegah penyebaran virus penyakit. Nah, jadi kita harus menjaga jarak, jangan terlalu dekat, apalagi di masa virus COVID-19 masih ada di sekitar kita ya. Jangan terlalu akrab dengan orang asing, jangan terlalu dekat-dekat seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu memelihara kesehatan mulut dan gigi. Kesehatan mulut harus dijaga karena mulut merupakan salah satu akses masuknya bakteri, kuman, dan virus ke dalam tubuh kita. Menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak cukup dengan sikat dan flossing gigi secara rutin saja. Sebaliknya, juga membilas mulut dengan obat kumur yang terbukti efektif mengurangi penumpukan plak. Nah, jadi sikat gigi sehari 2 kali harus selalu dilakukan secara rutin supaya apa? Untuk menjaga kebersihan gigi. Oke. Terima kasih anak-anak semua. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.